warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia dari program studi agribisnis kelompok 1 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sosiologi Perkebunan dengan dosen pengampu Ibu Idayati Purnama Lubis, SPMSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi diferensiasi dan stratifikasi sosial. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama atas nama Abel Natasha, yang kedua atas nama Ade Nuriza, selanjutnya yang ketiga atas nama Alvin Baskara, yang keempat atas nama Anugrah Silitonga, selanjutnya dengan saya sendiri atas nama Catur Yuda Pratama. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul diferensiasi dan stratifikasi sosial. Halo, jadi di sini kami akan membahas mengenai diferensiasi dan stratifikasi sosial. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apa sih diferensiasi dan juga stratifikasi sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar yang menaungi kedua unsur tersebut. Jadi, dasar yang menaungi kedua unsur tersebut disebut sebagai struktur sosial. Struktur sosial adalah pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok di dalam suatu masyarakat. Lalu, seperti apa sih diferensiasi sosial itu? Coba kita perhatikan lingkungan di sekitar kita pasti sangat beragam kan? Mulai dari jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan juga ras. Namun ternyata pengklasifikasikan atau pengelompokan perbedaan masyarakat seperti ini tidak dapat dilakukan secara vertikal atau berdasarkan tinggi rendahnya. Namun dibuatlah dia secara horizontal, yaitu sejajar. Nah, pengklasifikasikan atau penggolongan perbedaan masyarakat secara horizontal inilah yang disebut sebagai diferensiasi sosial. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu diferensiasi sosial? Jadi diferensiasi sosial adalah pengklasifikasikan atau penggolongan perbedaan masyarakat tertentu yang biasanya sama yang dilakukan secara horizontal ataupun sejajar. Jadi nggak ada ya golongan yang lebih tinggi daripada golongan yang lainnya terkait perbedaan ras, agama, budaya, jenis kelamin, dan juga profesi. Dan selanjutnya ada ciri-ciri dari diferensiasi sosial. Ciri yang pertama adalah ciri fisik yang pastinya akan berkaitan dengan fisik. Yang kedua adalah ciri sosial yang akan berkaitan dengan profesi. Dan yang terakhir adalah ciri budaya yang akan berkaitan dengan nilai atau budaya yang kita anut pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Pengelompokan masyarakat membentuk 8 kriteria diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi ras, yang kedua ada diferensiasi suku bangsa, yang ketiga ada diferensiasi klan, yang keempat ada diferensiasi agama, yang kelima ada diferensiasi jenis kelamin, yang keenam ada diferensiasi pekerjaan atau profesi, yang ketujuh ada diferensiasi asal daerah, dan yang terakhir ada diferensiasi partai. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial yang akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bin. Oh, baik. Saya akan menjelaskan tentang apa itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Kata stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosial yang berarti masyarakat. Stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas atas yang berada di tingkatan paling atas. Dan yang kedua adalah kelas menengah yang berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah kelas yang paling bawah yang berada di tingkatan paling bawah. Pembentukan kriteria ini dapat didasarkan pada kekuasaan, hak istimewa, prestise, dan status sosial. Baik, selanjutnya adalah kriteria dasar penentu stratifikasi sosial. Apa itu kriteria dasar penentu stratifikasi sosial? Itu adalah segala sesuatu yang dianggap bernilai atau berharga dibandingkan dengan yang lain. Beberapa kriterianya yang dapat digunakan untuk menentukan lapisan sosial atau stratifikasi sosial, yakni yang pertama adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan,
kepandaian, tingkat umur, jenis kelamin, dan keaslian keanggotaan masyarakat di dalam lapisan sosial tersebut. Baik, kita masuk ke proses stratifikasi. Proses stratifikasi terjadi karena dua faktor. Yang pertama, terjadi secara otomatis dan terjadi secara sengaja. Terjadi secara otomatis karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir, seperti usia, kepandaian, dan jenis kelamin. Terjadi secara sengaja biasanya dilakukan untuk tujuan bersama, seperti pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Dalam masyarakat itu pasti memiliki sesuatu yang dihargai, seperti kepandaian, kekayaan, profesi, dan lain sebagainya. Dengan adanya membedakan-bedakan tersebut, pasti akan terjadi lapisan-lapisan di masyarakat. Nah, setiap masyarakat yang memiliki kekayaan atau memiliki kekuasaan semakin tinggi juga kedudukan dia dan lapisan-lapisan dia. Sebaliknya, bagi masyarakat yang tidak memiliki ataupun rendah dalam memiliki kekuasaan, pasti kedudukan dan lapisan-lapisannya rendah juga. Baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu perbedaan diferensiasi dan stratifikasi. Yang pertama, diferensiasi itu dikelompokkan secara horizontal, sedangkan stratifikasi itu pengelompokannya secara vertikal. Selanjutnya, diferensiasi itu berdasarkan ciri dan fungsi, sedangkan stratifikasi itu berdasarkan status dan apa yang memiliki kelebihan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, itu berdasarkan fisik, itu diferensiasi, sedangkan stratifikasi itu berdasarkan ekonomi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup presentasi dari kami. Apabila ada salah atau kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.